Dewa gelar kuno dari suku Yuming terangkat ke langit dan langsung menggorok lehernya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Darah itu mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Setelah darah Dewa gelar kuno dari suku Yuming terkuras, Dewa Yuannya pun keluar dan langsung diinjak-injak, lalu menyatu dengan darah. Esensi darah yang terkandung dalam tubuh juga ikut terekstraksi, singkatnya, tidak ada yang terbuang. Setelah darah Dewa gelar kuno dari suku Yuming terkuras, ia pun dengan santai berkata kepada Ye Chen, "Nak, ayo mandi." Ye Chen tertawa 2 kali, lalu melepas pakaiannya dan melompat masuk. Setengah bulan kemudian, Ye Chen menyerap kekuatan yang terkandung dalam darah, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan dahsyat. Setelah mandi, Ye Chen juga dilanda cuaca buruk, bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk beralih ke target berikutnya. Kaisar Shi, suku Yuming sangat arogan dan kacau setelah keluarga kekacauan kita hancur. Kita harus membunuh mereka. Apakah menurutmu kita harus pergi ke sana? Kata Ye Chen di depan Kaisar. Kaisar Shi melirik Ye Chen dan tahu apa yang sedang diperhatikannya. Ia ingin Ye Chen membalaskan dendam klan Chaos. Ayo pergi, tapi kita bermain dengan cara yang berbeda, kata Kaisar Shi sambil tersenyum. Kau ingin bermain dengan cara apa? Tanya Ye Chen penasaran. Kau akan tahu saat kau pergi. Senyum misterius Kaisar Shi. Melihat senyum itu, Ye Chen tahu itu bukan hal yang baik. Namun, ia harus memanfaatkan kekuatan Kaisar Shi untuk membalaskan dendamnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghadapi ras-ras yang lebih tinggi dengan kekuatannya. Langit berubah menjadi monster raksasa lagi. Kaisar Shi dan Ye Chen duduk di atasnya, menggantungkan gelar-gelar kuno itu di langit, seolah-olah mereka sedang memamerkan prestasi mereka. Ini adalah aib besar bagi Dewa Gelar Kuno, tetapi mereka hanya bisa menanggung aib ini karena mereka ingin mati sekarang. Hari monster dewa segera tiba di dunia bawah. Saat itu tiba di dunia bawah, seluruh klan dunia bawah terkejut. Benda langit yang kacau itu datang. Banyak orang di klan Yuming ketakutan. Kaisar Shi dan Ye Chen berdiri di belakang Dewa Binatang Surgawi dan memandangi tanah leluhur klan Yuming. Tanah leluhur klan Yuming telah hangus terbakar. Sayangnya, berita itu sampai ke leluhur keluarga Yuming. Leluhur klan Yuming, yang disebut sebagai Dewa tingkat 9 di zaman kuno, segera muncul. Ia melihat Dewa Binatang Surgawi dan Kaisar Shi, dan kelopak matanya berkedut. Dewa gelar kuno macam apa yang tergantung di tubuh Dewa Binatang Surgawi? Sungguh memalukan, saya ingin bertemu Anda, Tuan Shi. Leluhur suku Yuming, yang disebut sebagai Dewa tingkat 9 di zaman kuno, menggelar upacara besar. Kaisar Shi bergumam, jangan dekat-dekat denganku. Aku datang ke sini hari ini untuk membasmi klan. Leluhur tua klan Yuming mengubah raut wajahnya dan berkata, Kaisar Shi, 2 dewa kuno telah ditangkap di keluarga kami. Bukankah ini hukuman bagi suku Yuming sekarang? Bahkan jika mereka mati, bagaimana dengan 2 dewa kuno? Gelar dan dewa kuno dari klan Chaos kami semuanya telah mati, dan banyak orang telah meninggal. Apakah ini cara menghitungnya? Ye Chen menatap leluhur tua suku Yuming dan berkata dengan dingin, hari ini, aku juga memberimu kesempatan untuk pergi ke dunia bawah. Selama kau memanfaatkan kesempatan ini, kau dapat menghindari pemusnahan. Kaisar berkata sambil tersenyum. Ye Chen tertegun sejenak, tetapi kemudian hening, masalahnya tentu saja tidak sesederhana itu. Leluhur tua klan Yuming melihat masih ada harapan, dan segera berkata, tolong biarkan Kaisar menjelaskan dengan jelas. Petik 2. Kalian kirim orang-orang dari tingkat pertama atau kedua gelar dewa untuk melawan benda-benda langit yang kacau, jadi jika kalian menang, kalian bisa terhindar dari pemusnahan. Jika kalah, kalian akan mulai menghancurkan, katanya. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Aku juga bisa memberimu beberapa hak istimewa. Jika ada anggota klanmu yang kalah, selama kalian masih memiliki 1 atau 2 tingkat gelar dewa, kalian bisa terus maju, sampai akhirnya semuanya kalah, maka tidak ada jalan lain. Kaisar Shi Dao, senyum Tisi seperti sedang bermain-main. Leluhur tua klan Yuming tentu tahu bahwa Kaisar Shi sedang bermain-main, tetapi ia mau tidak mau ikut bermain dengannya. Ini adalah momen kritis bagi kelangsungan hidup orang-orang Yuming. Selama masih ada secercah harapan, ia harus mencoba. Baiklah, terima kasih banyak. Leluhur klan Yuming mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada Dao. Ye Chen berdiri dan berkata, kalau begitu jangan buang waktu. Cepat atau lambat, kau akan mati. Hasilnya tidak akan berubah. Leluhur klan Yuming tampak tidak ramah saat menghadapi Ye Chen. Ia mengamati napas Ye Chen dan kekuatan gelar dewa. Kemudian, ia teringat akan penglihatan Feng Shen di masa lalu, dan memahaminya. Apakah kau menciptakan penglihatan supernatural beberapa waktu lalu? Bagaimana kau bisa menjadi dewa tanpa daftar dewa? Tanya leluhur dunia bawah. Aku adalah benda langit yang kacau. Alam berbeda dari kalian, manusia biasa. Apakah aku masih perlu menjadi dewa? Ye Chen berkata dengan sangat arogan. Wajah leluhur klan Yuming tenggelam dan berkata, apakah ini terkait dengan pecahan daftar dewa angin? Apakah kau menunda-nunda? Seperti yang kukatakan, kalian para neter akan hancur cepat atau lambat. Tidak perlu ragu untuk menunda waktu. Biarkan Kaisar Neter keluar menemuiku. Awalnya, dia berteriak ingin membunuhku.
Sekarang aku ingin tahu bagaimana dia bisa membunuhku. Ye Chen mendengus dingin. Kau telah menjadi dewa bergelar, dan lawanmu sekarang adalah dewa bergelar. Leluhur klan Yuming itu dingin. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, maksudmu Kaisar Nether tidak bisa melakukannya. Lagi pula, anjing yang menggonggong keras biasanya lemah. Sialan, di dunia Nether, paru-paru Kaisar Nether meledak karena marah ketika mendengar kata-kata seperti itu. Seseorang yang dulu dipandang rendah olehnya, tetapi sekarang dia bisa mempermalukannya. Kuncinya adalah dia tidak bisa keluar untuk bertarung. Perasaan ini terlalu menindas. Tenanglah, dia telah menjadi dewa bergelar, kau baru saja menembus roh tingkat ke-9, kau jauh dari lawannya, kata seorang klan Yuming tua. Aku tidak tahan. Kaisar Kegelapan menggigil. Aku tidak tahan. Bagaimana kita bisa mencapai hal-hal besar di masa depan? Sekarang manfaatkan waktu ini, kau segera meninggalkan dunia Nether. Jika kita gagal hari ini, kau harus selalu menyembunyikan identitasmu. Kecuali kau memiliki kekuatan yang cukup, jangan keluar. Petik 2. Kata seorang lelaki tua, aku tidak akan pergi. Kaisar Nether sangat tegas. Apakah kau ingin membuat Netherworld benar-benar kehilangan harapan? Teriak seorang lelaki tua. Kaisar Netherworld merasa sangat tertekan dan tertekan. Jika dia terus bersembunyi, akan sangat sulit baginya. Namun, jika dia tidak pergi, begitu penguasa kekaisaran menyerang klan Nether pasti akan menghadapi bahaya kehancuran klan. Pada saat itu, mustahil untuk membalas dendam di masa depan. Chaos Celestial Body, di masa depan aku pasti akan membunuh, aku pasti akan. Kaisar Netherworld menggertakkan giginya, dan tatapannya sangat tegas. Kaisar Netherworld diam-diam meninggalkan Netherworld, dan di luar Netherworld, lelaki tua Netherworld berkata dengan lantang, orang-orang Netherworld yang ingin menjadi yang pertama berperang. Aku bersedia bertarung. Di dalam klan Nether, ada 5 anggota klan, termasuk 3 lelaki tua dan 2 lelaki parubaya. Jangan khawatir jika kau ingin mati. Datanglah satu persatu. Ye Chen mencibir. Aku bersedia bertarung. Seorang pria parubaya berdiri dan memancarkan aura yang kuat. Jika kau mati secepat ini, aku akan membuatmu sukses. Ye Chen melangkah maju, jika tidak ada kata-kata tambahan, dia akan membunuh dengan tinjunya. Kini ia tak perlu lagi menyembunyikan identitasnya, keunggulan Chaos Celestial Body pun bisa dieksplorasi sepenuhnya, dan Perang Dunia Pertama pun bisa berakhir. Bunuh! Teriak para pria parubaya dari klan Yuming, seluruh kekuatan mereka melonjak. Mereka menyerbu Ye Chen dan menghabisi mereka dengan tinju. Bang! Tubuh Ye Chen bermandikan esensi darah dewa gelar primordial. Tubuhnya pun telah dimurnikan dalam waktu yang lama tanpa noda. Terlebih lagi, setiap inci kulitnya menyerap kekuatan esensi darah dan Chaos Celestial Body yang dahsyat. Kekuatan-kekuatan ini meledak bersamaan, dan kekuatannya tak terlukiskan. Begitu Ye Chen bergerak, ia langsung bertindak. Ia ingin membuktikan kekuatan Chaos Celestial Body dengan menghancurkan bahkan orang-orang dari Netherworld. Ketika para pria parubaya itu terkena tinjunya, mereka tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Orang-orang dari klan Yuming itu semua bodoh. Seberapa dahsyat tinju Ye Chen? Ye Chen mendengus, lalu melangkah keluar. Di balik kekuatan kacau, ia memasuki lautan luas yang kaya, tak terbatas, dan tak berujung. Inilah kengerian benda-benda langit yang kacau. Tubuhnya memiliki ruang tak terbatas untuk menyimpan ki kekacauan. Oleh karena itu, ia memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran. Ye Chen menepukkan tangannya lagi, dan para pria parubaya dari dunia bawah tiba-tiba mengubah raut wajah mereka dan meraung ke langit. Ia tahu bahwa ia sudah tamat, tetapi ia tidak bisa mati begitu saja. Kemarahan para pria parubaya dari suku Yuming meledak sepenuhnya, membentuk pusaran air raksasa di dantian, dan kemudian semua kekuatan langsung masuk ke dantian, dan tubuh mereka tiba-tiba mengembang. Ledakan diri, Ye Chen mencibir dengan nada menghina. Kemudian, Ye Chen mengangkat tangannya dan menyerbu keluar dengan kekuatan kekacauan yang dahsyat, menyelimuti para pria parubaya dari suku Yuming. Tubuh pria Yuming berdentuman, bang, dan saat ledakan terjadi, semua kekuatan di dalam tubuh dengan cepat menuju ke sekitarnya, tetapi tidak dapat menembus kekuatan kacau Ye Chen. Kali ini, ledakan itu tidak menghasilkan apa-apa. Siapa selanjutnya? Ye Chen berdiri di kehampaan dengan tatapan takjub ke arah dunia. Dalam 2 tingkat gelar dewa, ia tak kenal takut pada siapapun. Orang-orang di dunia bawah sangat terkejut melihat orang-orang mereka mati begitu cepat. Betapa dahsyatnya benda-benda langit yang kacau itu. Aku akan melakukannya. Seorang lelaki tua dari klan Yuming keluar, dan dia adalah orang kuat bergelar dewa. Ye Chen menatap lelaki tua dari klan Yuming itu, dan sudut mulutnya masih dipenuhi senyum jijik. Kemudian dia langsung membunuh lelaki tua dari dunia bawah itu dengan aura yang kuat. Klan Yuming selalu tahu Ye Chen kuat, jadi mereka tidak berani diremehkan. Mereka segera menghadapi seluruh kekuatan tubuh dan meraung, telapak Dewa Yuming. Kekacauan dunia ilahi. Ye Chen berteriak, seni ilahi tak tertandingi dari keluarga Chaos ditampilkan, tiba-tiba ekstrusi gravitasi yang kuat meledak, dan kemudian di belakang pedang kuno itu melesat keluar, Ye Chen kembali berteriak, laut pedang kekacauan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu kehampaan dan memasuki dunia ilahi yang kacau.
Klan Yuming tiba-tiba merasakan ekstrusi gravitasi yang sangat besar di dunia ilahi yang kacau, yang membuat kecepatan dan kekuatan tubuhnya tertekan, dan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya diekspansi. Para tetua klan Yuming meraung, dan kekuatan kekacauan terus meningkat. Kekuatan Dewa Gelar tingkat kedua benar-benar berbeda, jauh lebih kuat daripada orang-orang Parubaya. Boom! Sepasang telapak tangan raksasa klan Yuming terjulur dan bertabrakan dengan lautan pedang keos. Seluruh kehampaan bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat terus meledak. Ye Chen mendengus, dan roh keos melonjak, memberkati alam ilahi keos, dan gravitasi alam ilahi keos menjadi semakin kuat. Kemudian Ye Chen langsung melangkah ke alam ilahi keos, dengan aturan melonjak di tinjunya dan kekuatan melonjak ke langit, ia akan membunuh dengan tinjunya. Perasaan lama klan Yuming terpengaruh oleh kekuatan mengerikan Ye Chen, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kekuatan di tubuhnya ditekan, dan ia merasa tubuhnya akan hancur. Menghadapi serangan Ye Chen, klan Yuming hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Ye Chen dengan tinjunya. Puff! Pada saat itu, seluruh tubuh klan Ye Chen tertindas. Ye Chen menamparkan dewa tua klan Yuming dan langsung menghempaskannya. Melihat pemandangan ini, seluruh anggota klan Yuming terkesiap. Seorang tetua klan yang disebut dewa pun tak kuasa menahan beberapa serangan Ye Chen. Seberapa mengerikankah Ye Chen? Ye Chen menatap ketiga orang yang tersisa, lalu dengan tatapan mata yang tajam, ia berkata, kalian bertiga pergilah bersama. Jika kalian menang, aku akan segera pergi. Jika kalian kalah, klan Yuming kalian akan menghancurkan klan hari ini. Di antara tiga anggota klan Yuming yang tersisa, dua bergelar dewa dan satu bergelar dewa. Mendengar kata-kata arogan Ye Chen, mereka semua membangkitkan semangat juang yang kuat. Tiga orang segera bergegas keluar dan mengepung Ye Chen di tengah. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kau mencari kematian. Konyol, gumam Ye Chen, lalu tiba-tiba terbagi menjadi tiga, muncullah tiga Ye Chen. Orang-orang klan Yuming terkejut ketika melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Bagaimana tiga Ye Chen muncul? Kau pikir subtubuh seperti ini bisa menahan serangan kita? Pria Parubaya yang disebut Dewa Dua Lapis itu meremehkan. Ye Chen tidak bicara omong kosong, dua tubuh terpisah terbunuh, tubuh asli menuju gelar Dewa dua orang Parubaya untuk dibunuh. Kekuatan kedua cabang itu tidak kalah dari tubuh asli, tetapi kekuatan fisiknya tidak sekuat itu, tetapi kekuatan tempurnya masih sangat mengerikan. Menghadapi para tetua dari dunia bawah, kekuatan kekacauan meletus secara menyeluruh, dan kedua anggota klan itu benar-benar tertekan. Sungguh kuat, semua orang di klan Yuming ketakutan. Mengapa pemisahan ini begitu kuat? Apa sebenarnya itu? Petik 2. Benda langit yang kacau begitu kuat. Semua orang dari klan Yuming ternganga dan terkejut dengan kekuatan mengerikan Ye Chen. Puff! Seorang pria Parubaya ditampar dan ditendang oleh Ye Chen, kepalanya hancur dan Yuan Shen pun tersapu. Ah! Seorang anggota keluarga lain terjepit di tangan cabang lain, dadanya langsung dihantam tinju, lalu terbelah dua, dan darahnya berceceran di langit. Dalam sekejap mata, muncul seorang pria Parubaya yang disebut Dewa Tingkat 2. Orang-orang Parubaya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka benar-benar muram. Sungguh mengerikan hingga tak ada cara untuk melawan. Dua tubuh terpisah juga terbunuh, mengepung orang-orang Parubaya dari Dewa Tingkat 2, yang setara dengan tiga benda langit yang kacau melawan orang-orang Parubaya dari dunia bawah. Bunuh! Teriak orang-orang Parubaya dari klan Yuming. Saat ini, dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Tiga Ye Chen yang meledak dari kekuatan kacau segera membungkusnya. 6 pasang tinju terbunuh, masing-masing pasang tinju-tinju itu bergemuruh dengan momentum yang tak terhentikan, sangat mengerikan. Ah! Di bawah pengepungan 6 pasang tinju, tubuh orang itu tiba-tiba meledak, dan Dewa Yuan bergegas keluar untuk melarikan diri. Ia dicengkeram oleh tubuh asli Ye Chen, lalu langsung dihancurkan dan meledak. 5 Dewa Gelar klan Yuming dilenyapkan oleh Ye Chen. Tak ada tandingan di level kedua Dewa Gelar. Semua orang di klan Yuming ketakutan. Jika kalah, mereka akan dibasmi. Namun, saat itu, leluhur klan Yuming tiba-tiba melarikan diri dan langsung membunuh Ye Chen. Lebih mudah membunuh semut daripada menghancurkan semut. Ye Chen langsung merasakan tekanan dahsyat menyelimutinya. Dalam tekanan ini, ia mencium aroma kematian. Tatapan mata kaisar tenggelam, penuh niat membunuh. Satu tangan menunjuk telapak Dewa Gelar tingkat 9. Sebuah cahaya suci melesat keluar dan membunuh leluhur klan Yuming. Di saat yang sama, tubuh Ye Chen bergerak tak terduga. Ye Chen tak tahu bagaimana tubuhnya bisa sampai di sisi kaisar dalam sekejap. Bang! Cahaya suci yang dipancarkan Kaisar Si menghantam telapak tangan leluhur klan Yuming, menghalangi serangan leluhur klan Yuming. Wajah leluhur klan Yuming berubah drastis. Kaisar baru saja menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Jika ia berusaha sekuat tenaga, seberapa dahsyatkah itu? Benarkah kita telah mencapai gelar dewa tertinggi? Kau melanggar aturan. Suara Kaisar Si tidak keras, tetapi nadanya sangat rendah, jelas-jelas sangat marah. Mata leluhur klan Yuming menyipit, dan ia merasakan kemarahan Kaisar. Ia tahu bahwa klan hantu telah tamat, tetapi ia masih ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Aku tahu kau akan menghancurkan klan Netherku. Apa yang memberimu kesempatan? Aku hanya ingin berlatih untuk anak ini. Sekarang kau sudah di sini, mengapa bicara omong kosong?
Leluhur klan Yuming berkata dengan tatapan gila di matanya, kudengar Kaisar Si mampu melawan Dacheng Chaos Celestial Body. Aku ingin mencoba seberapa kuat dirimu. Kaisar Si menatap leluhur klan Yuming dan berkata, benar-benar bodoh. Setelah itu, Kaisar Si jatuh terduduk. Ketika ia turun, terdapat area penurunan tanah yang luas di kakinya, setidaknya ribuan kaki. Saat Kaisar Si melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah runtuh dan semakin dalam, dan napas Kaisar Si semakin kuat. Napas itu mengarah ke leluhur tua klan Yuming, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun ia adalah dewa primordial tingkat 9, ia merasakan tekanan yang luar biasa di bawah napas tersebut. Kau sudah menjadi dewa tertinggi. Leluhur klan Yuming ketakutan. Kaisar Si berkata, aku belum mencapai dewa gelar tertinggi. Aku tidak akan pernah menjadi dewa gelar tertinggi, tetapi aku bisa melampaui dewa gelar kuno manapun. Ini adalah hak istimewa putra kekacauan. Ye Chen terkejut mendengar kata-kata itu. Betapa mengerikannya bisa menjadi dewa tertinggi, tetapi lebih unggul dari dewa gelar kuno manapun. Jika kau tidak menjadi dewa tertinggi, aku khawatir tidak ada yang akan menjadi saingan Kaisar. Tuan Tian, bisakah Dacheng Chaos Celestial Body menjadi dewa tertinggi? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, jawab binatang buas itu. Mengapa? Ye Chen terkejut. Karena Dacheng Chaos Celestial Body adalah semacam kehendak yang sangat kuat di dunia yang kacau. Seperti putra kekacauan, ia berada di luar jangkauan manusia, sehingga ia tidak bisa menjadi dewa tertinggi. Namun, mereka semua bisa lebih unggul dari dewa gelar kuno, dan memiliki kekuatan untuk melawan dewa gelar tertinggi, kata binatang buas itu. Apakah dewa gelar tertinggi pernah berperang dengan Chaos Celestial Body atau Kaisar dan para tetua? Mana yang lebih kuat atau lebih lemah? Ia juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Dahulu kala, Tuan dan dewa tertinggi bertempur, dan mereka tidak ada bedanya. Tapi kita kalah dalam pertempuran melawan kekacauan, kata binatang buas itu. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, benda langit kacau adalah yang terkuat. Konstitusi pertama di dunia kekacauan, apakah menurutmu itu hanya ucapan biasa? Tanya binatang buas itu. Ye Chen terkejut dan berkata, jadi, selama benda langit kacau terbentuk, pada dasarnya ia tak terkalahkan. Begitulah, binatang buas dewa, lalu mengapa Kaisar Sifu bersikeras melawan benda langit kacau? Tanya Ye Chen. Inilah arti keberadaan binatang buas dewa. Mendengar ini, Ye Chen mengunyahnya sebentar, mendesah, dan berkata pada dirinya sendiri, putra kekacauan itu abadi, tetapi benda langit kacau memiliki hari di mana hidupnya akan berakhir. Terlalu kesepian baginya untuk berdiri di ketinggian seperti itu, dan dia membutuhkan lawan yang kuat untuk menjadi kesenangan hidupnya. Petik 2. Mungkin hanya dalam beberapa kali dewa tertinggi atau benda langit kacau dapat muncul. Oleh karena itu, jika tidak ada benda langit kacau, pemiliknya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, membiarkannya tumbuh dewasa dan akhirnya bertarung dengannya, kata binatang buas itu. Ye Chen mendengar ucapan itu dan berkata dengan senyum pahit, ini untuk melatih lawan kita sendiri. Inilah kesepian di puncak, kata binatang buas itu. Ye Chen menatap ke depan, dan sang kaisar berdiri di sana, bagaikan raja di dunia. Menghadapi napas Kaisar Si yang kuat, para leluhur bangsa Yuming gemetar terus-menerus, dan lutut mereka ditekuk. Mereka hampir berlutut. Kekuatan sejati memang seperti ini, berbicara dengan kekuatan absolut, takkan pernah ada omong kosong yang berlebihan. Leluhur tua klan Yuming terus mengedipkan mata. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga menahan tekanan kuat Kaisar Si, lututnya terus menekuk. Puk, leluhur tua klan Yuming berlutut di kehampaan, dan kehampaan itu berguncang menjadi riak yang mengerikan. Kaisar Si, tolong lepaskan rakyatku. Leluhur tua klan Yuming berjuang mencari tahu. Aku tak peduli membunuh semut-semut ini, katanya. Leluhur tua klan Yuming merasa sedikit lega. Kemudian Kaisar melepaskan tangannya dan menggenggamnya di kehampaan. Kekuatan mengerikan segera memenjarakan leluhur tua klan Yuming, membentuk tali aturan yang mengikat leluhur klan Yuming. Kemudian leluhur klan Yuming dilemparkan ke tubuh Dewa Binatang Surga, dan kemudian juga digantung di tubuh Dewa Binatang Surga. Di mana daun dewa muncul? Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, biarkan orang-orang itu takut dulu, aku akan kembali berlatih. Kaisar Si tertawa dan berkata, wah, kau benar-benar jahat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terkadang, itu lebih menarik daripada membunuh mereka secara langsung. Bagus, sangat pandai bermain. Kaisar berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kaisar Si berkata, aku tidak puas dengan pertempuran hari ini ketika aku kembali mandi. Butuh 2 tembakan untuk membunuh dewa bergelar. Aku benar-benar kehilangan muka dari benda-benda langit yang kacau. Ye Chen terdiam beberapa saat, lalu dimarahi. Dewa Binatang Surgawi meninggalkan dunia bawah bersama Kaisar, Ye Chen, dan lebih dari 10 gelar kuno, lalu menghilang dalam kehampaan. Klan Yuming tidak memiliki gelar dewa kuno. Kemudian sebuah suara keluar dari kehampaan, dan seluruh kekacauan seolah dapat mendengarnya. Banyak orang di daratan sangat terkejut ketika mendengar berita itu, terutama ras-ras maju lainnya. Banyak rumor mengatakan bahwa klan Yuming memiliki gelar Taigu, Senjiu. Dengan cara ini,
tampaknya leluhur klan Yuming yang dianugerahi gelar Dewa 9 tingkat telah terpecahkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita terburuk. Wajah orang-orang Yuming berubah drastis ketika mendengar ini. Mereka secara alami tahu bahwa Ye Chen ingin ras lain menyerang klan Yuming. Sejak kepunahan klan Chaos, klan Yuming telah menduduki peringkat pertama di antara 12 ras yang lebih tinggi. Jika ras lain datang menyerang saat ini, mereka pasti akan mampu merampas kekayaan dalam jumlah besar. Suku Yuming tidak memiliki dewa gelar kuno. Berangkatlah sekarang, pergilah ke dunia bawah. Saatnya kita membalas dendam dan memasuki dunia bawah. Berangkatlah dengan kekuatan penuh dan memasuki dunia bawah. Setelah mendengar berita itu, banyak ras kuat di benua tengah segera membunuh orang-orang Yuming dengan pasukan mereka yang perkasa. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang Yuming, dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, telah menindas daratan berukuran sedang. Banyak dari mereka sudah muak dengan hal itu. Sekarang gelar kuno tanah bawah tidak ada, mereka tidak akan tahan lagi. Mereka akan bertindak dalam waktu singkat. Orang-orang Yuming tahu bahwa mereka telah menyinggung banyak ras, dan sekarang mereka tidak memiliki dewa gelar kuno yang kuat sebagai pendukung, dan seluruh orang Yuming benar-benar bingung. Pada saat ini, para pengikut klan Yuming juga melakukan langkah berani. Memanfaatkan fakta bahwa orang-orang dari benua lain tidak membunuh mereka, mereka segera mencapai aliansi konsensus. Mereka pertama-tama merebut klan Yuming dan kemudian menyembunyikannya bersama anggota klan mereka. Di dunia bawah, terjadi kekacauan. Mereka semua tahu bahwa akhir dunia bawah akan segera tiba. Bersiaplah dan tinggalkan dunia bawah. Di benua dunia bawah, seorang tetua klan bergelar 9 dewa, segera menjadi pemimpin dunia bawah. Mereka mempelajari pelajaran dari kepunahan naga sejati dan burung undet sebelumnya, dan segera mengorganisir anggota klan untuk membawa rahasia klan Yuming ke negeri bawah. Namun, ketika penduduk dunia bawah mengemasi barang-barang mereka untuk meninggalkan negeri dunia bawah, mereka melihat bahwa negeri dunia bawah tampak dikelilingi oleh kapal perang kuno di mana-mana. Bunuh! Suara memekakkan telinga terdengar dari kapal perang. Kemudian, teriakan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kapal perang. Ternyata sejumlah besar orang bergegas keluar dari kapal perang dan membunuh penduduk dunia bawah. Beraninya kau memberontak terhadap Ming kuno, Zhou, Tiangui, Tiankui, dan Ming Huo. Penduduk dunia bawah marah. Pengkhianatan, sungguh konyol. Sekarang tidak ada dewa gelar kuno di dunia bawah. Mengapa kami harus ditindas olehmu? Sudah waktunya bagimu untuk melunasi utangmu. Minuman dingin yang kuat dari orang-orang Ming kuno. Klan Yuming, kau akan binasa, kami tidak akan binasa bersamamu. Orang-orang kuat Tiankui dingin, dasar semut pengganggu, apa kau benar-benar berpikir bisa menunggangi kepala klan Yumingku tanpa dewa gelar kuno? Orang kuat dari klan Yuming, yang bergelar dewa lapisan ke-9, sangat marah. Jangan bicara omong kosong, bunuh mereka dan hancurkan mereka. Semua harta keluarga bawah akan menjadi milik kita. Orang kuat dari klan Zhou meraung. Bunuh, bunuh. Pada saat ini, kelima ras pengikut klan Yuming memberontak dan mengepung klan Yuming. Seluruh klan Yuming dipenuhi kekacauan. Orang-orang Yuming berjuang keras untuk menemukan jalan keluar. Kelima ras pengikut tahu bahwa waktu mereka sudah habis, jadi mereka harus merebut sumber daya ras Nether dalam waktu sesingkat-singkatnya, jadi mereka juga berjuang untuk hidup mereka. Ada banyak adegan pertempuran di dunia Nether, yang sangat tragis. Aku tidak menyangka orang-orang Yuming akan berakhir seperti ini. Luo Yan mendengus dingin. 6 orang Luo Feng berdiri di kehampaan di luar dunia Nether dan menyaksikan api perang berkobar di tanah Nether. Awalnya mereka ingin datang dan menghancurkan ras Nether, menjara semua sumber daya, dan menjadi ibu kota kebangkitan klan mereka yang kacau. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi pada orang-orang Yuming, mereka senang menyaksikan pertunjukan yang bagus. Ketika mereka berdua dikalahkan, mereka akan musnah dalam satu gerakan. Pada saat itu, mereka tidak perlu pergi ke benua-benua bawahan ini lagi. Bangsa Yuming selalu mendominasi, bahkan ras-ras bawahan ini pun tak tertahankan. Karena kekuatan mereka yang besar, mereka selalu saling bermusuhan. Sekarang bangsa Yuming tidak punya pengawal, mereka tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan besar ini, kata Luo Feng. Orang-orang ini benar-benar berani. Alih-alih bersembunyi saat ini, mereka harus datang dan merampok klan Yuming. Ras kelas menengah lainnya akan segera tiba, dan itu akan menjadi tontonan yang bagus saat itu. Luo Su mencibir, lebih baik, kita tidak perlu melakukannya, kata Luo Yong. Kita masih harus berjuang, kita harus merebut sumber daya keluarga Nether. Ketika mereka mendekat, kita akan melakukannya. Jika kita menunggu ras lain datang, mereka akan mendapatkan bagiannya, kata Luo Feng. Sekarang, kita punya banyak sumber daya. Jika kita menjara sumber daya keluarga Nether, kita bisa membangun kembali keluarga Chaos di benua Chaos. Luo Yao berkata, meskipun hanya ada sedikit yang selamat dari keluarga Chaos kita masih bisa membangunnya kembali. Jika ada sedikit master, keluarga Chaos kita akan semakin kuat. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak banyak orang yang tinggal di Chaos Group, mereka melihat harapan. Tidak lama lagi bagi Chaos Clan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Di dalam klan Yuming, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas.
Meskipun klan Yuming tidak memiliki gelar dewa kuno, mereka masih sangat kuat. Ras pertama di dunia Chaos jelas tidak sia-sia. Meskipun kelima ras cukup kuat untuk melawan, mereka juga sulit untuk bertahan hidup. Para tetua klan Yuming, yang bergelar 9 lapis dewa, bertarung melawan 9 lapis dewa. Mereka berantakan dan berlumuran darah. Namun, mereka tetap membantai 2 dewa, 9 lapis, melukai 1 dewa dengan serius dan melukai yang lain dengan ringan. Akhirnya, tetua klan Yuming terbunuh. Ketika Luo Feng melihat bahwa kesempatan itu hampir tiba, ia berkata, sudah waktunya untuk bergerak. Hati-hati, ada yang kuat di antara mereka. Beberapa anggota klan Chaos mengangguk, lalu bergegas menuju klan Nether. Luo Feng bergegas di depannya, dan napasnya langsung meledak. Ia memegang pedang Chaos dan membantai 9 lapis dewa yang terluka ringan dengan pedangnya. Puff, itu hanya pedang. 9 lapis dewa yang terluka ringan terbelah menjadi 2 bagian di bawah lautan pedang Chaos dan dunia Dewa Chaos. Dewa Yuan ditelan oleh lautan pedang dan lenyap sepenuhnya. Keluarga Chaos, orang-orang lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Kemudian, Luo Feng melancarkan serangan lagi dan menebas dengan pedang. Gelar dewa tingkat 9 yang terluka parah juga tewas, dan yang lainnya berjatuhan. Semua benda di dunia bawah adalah milik klan Chaosku. Siapapun yang berani mengambil sedikit pun akan dimaafkan, kata Luo Feng dingin. Saat ini, tidak ada ras besar yang hadir yang memiliki gelar 9 tingkat dewa. Luo Feng memegang pedang Chaos di tangannya dan tampak bangga pada semua orang. Ras-ras lain di tempat kejadian sangat ketakutan. Mereka sangat takut. Sekarang, mereka tidak berniat menjara orang-orang Yuming. Pikiran pertama mereka saat ini adalah meninggalkan ras Nether dengan cepat. Mundur, teriak Zhou. Ras-ras lain juga segera mundur dari ras Nether, naik ke kapal perang, lalu melarikan diri, tidak berani tinggal di sini. Luo Feng dan yang lainnya tidak mengejar mereka, jadi mereka hanya melihat mereka pergi. Tujuan mereka hanyalah Chaos. Sekarang saatnya melunasi hutang kita. Luo Feng menatap seluruh penduduk Yuming, dan pedang sihir kekacauan bergejolak, niat membunuh meletus, membuat penduduk Yuming merasa kematian memanggil. Lari, terdengar gemuruh di dunia bawah. Pada saat ini, penduduk dunia bawah kembali kepada dewa mereka dan mengusir burung serta binatang buas.